Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 15 Februari 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Ibrani pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan bagi hidup kami dan juga pemeliharaan yang sungguh nyata kami alami. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Dan biarlah kebaikan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Dan kami mau merenungkan dengan setia dan melaksanakan apa yang Tuhan pesankan dalam firman-Mu. Sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman sehingga nama Tuhan dimuliakan. Karena itu berfirman atas kami pada hari ini. Kami siap sedia pasang telinga hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami memohon kepada Tuhan biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan Ibrani pasal yang kedua, bahan perenungannya di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hal yang wajar memberikan hadiah bagi orang yang dicintai atau dikasihi. Namun sungguh tidak wajar memberikan sesuatu yang terbaik justru kepada pihak yang telah memusuhi atau melawan kita. Manusia ketika dia dimusuhi oleh sesamanya, tidak mungkin dia akan memberikan yang baik kepada orang yang memusuhinya. Kebanyakan manusia seperti itu. Nah, kalau kita belajar dari kisah firman Tuhan yang boleh dikisahkan dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat, demikian Allah telah melakukan kepada manusia yang manusia sejatinya seringkali melanggar pada apa yang telah ditetapkan olehnya untuk manusia lakukan. Tetapi Allah justru memberi hadiah kepada manusia yang seringkali memusuhi dan melawan Allah. Dalam pemikiran penulis surat Ibrani, ada dua wahyu yang dianugerahkan Tuhan Allah kepada umatnya. Yang pertama, wahyu tentang hukum yang datangnya dengan perantaraan malaikat, yaitu wahyu hukum dasatitah atau yang seringkali kita katakan 10 perintah. Setiap orang yang melanggar hukum dasatitah atau 10 perintah akan dikenakan hukuman yang setimpal. Dan yang kedua, wahyu yang datangnya dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang Putra. Dan wahyu ini jauh lebih besar ketimbang dengan wahyu hukum dasatitah. Setiap pelanggaran terhadap wahyu ini mendapat hukuman yang jauh lebih berat. Karena itu manusia tidak bisa mengabaikan wahyu yang datangnya dari para malaikat, apalagi mengabaikan wahyu yang lebih besar, yaitu dari Yesus Kristus. Wahyu Tuhan Allah melalui Yesus Kristus menghantar manusia masa ini pada keselamatan sejati. Hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
maka manusia sudah memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Allah. Dan sesungguhnya yang mengancam hidup manusia bukanlah ketika ia terkena bencana. Sebaliknya saat dirinya berbuat dan terhanyut dalam dosa. Hari demi hari banyak sekali orang yang semakin jauh dari Tuhan. Banyak orang tidak sadar bahwa dirinya terlibat dalam suatu keadaan dan pada akhirnya menemukan hidupnya berantakan dan telah menghancurkan orang lain. Pelanggaran dan ketidaktaatan bersumber dari ketidaksediaan manusia untuk mendengar firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, pelanggaran dan ketidaktaatan terhadap firman Tuhan sesungguhnya bersumber dari ketidaksediaan manusia untuk mendengar firman Tuhan. Kekerasan hati manusia yang menolak suara Tuhan, yaitu firman Allah, bisa membuatnya menyia-nyiakan keselamatan dari Tuhan. Sebagai anugerah terbesar kepada manusia berdosa, manusia menyia-nyiakan karena menolak firman. Marilah kita senantiasa membuka hati kita, membuka pikiran kita, telinga kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan, agar keselamatan yang telah diterima oleh setiap orang yang percaya tetap senantiasa berkesinambungan dalam kehidupan. Kita diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan yang diberikan Tuhan pada kita. Artinya kita dengan tekun membuktikan bahwa kita orang yang sudah diselamatkan dengan hidup sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dan kita rindu bahwa Injil keselamatan yang diberikan kepada manusia, ada banyak orang yang menerimanya sehingga mereka boleh mendapatkan anugerah yang sedemikian besar dari Tuhan yang baik kepada manusia. Dia tidak layak memberi, tetapi dia memberi. Dia tidak harus memberikan keselamatan, tetapi dia dengan sukarela, bahkan dengan cara datang menjadi manusia, dia mau memberikan keselamatan kepada kita. Karena itu jangan sia-siakan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Dan juga jangan kita lupa bahwa keselamatan pun diperlukan oleh banyak orang. Jangan kita miliki sendiri, tetapi kita juga mau berbagi keselamatan yang disediakan Tuhan bagi manusia. Sehingga melalui Yesus Kristus ada banyak orang yang boleh diampuni dosanya dan diselamatkan sebagai anugerah hadiah terbesar dari Tuhan kepada manusia. Nikmatilah hubungan yang baik dengan Tuhan, taatilah firman-Nya, dan percayalah hidupmu akan mengalami kebahagiaan. Sukacita dan damai sejahtera akan menyertai kehidupan setiap orang yang taat dan sukacita menerima firman Tuhan sepanjang hidup anak-anaknya. Demikian firman Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkenan Engkau memampukan untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.